PKH tahap 1 cair di bulan Januari ini. Benarkah demikian? Pastikan nonton video ini sampai habis karena kita berada di segmen tanya jawab seputar bansos. Dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate mengenai bantuan sosial yang selalu saya sharing di channel ini. Oke, langsung saja. Jadi baru-baru ini saya menerima pertanyaan langsung dan juga via inbox dan juga WhatsApp dari beberapa KPM yang mendengar isu-isu atau informasi yang disampaikan oleh teman-teman media bahwa katanya untuk PKH atau program keluarga harapan cair di bulan Januari ini. Untuk yang tahap 1 ya, PKH tahap 1 katanya cair di bulan Januari. Nah, akhirnya dari pertanyaan itulah saya membuat konten spesial untuk tanya jawab seputar bansos yang tahap 1 apakah cair di bulan Januari ini. Oke, jadi mengenai berita yang dimaksud oleh KPM yang bertanya ini bahwa PKH tahap 1-nya cair di bulan Januari, saya rasa di sini ada kekeliruan karena sampai saat ini, sampai detik ini per hari ini ya, tanggal sekarang saya membuat video ini mengenai bantuan sosial PKH itu belum cair, khususnya yang tahap 1 ya, tahap 1 tahun 2023. Nah, walaupun memang untuk jadwal pencairan bantuan sosial PKH tahap 1 itu berada di periode bulan Januari, Februari sampai dengan Maret, tapi tanda-tandanya untuk cair di bulan Januari ini belum ada. Kenapa saya berkata demikian? Karena untuk SK-nya saja belum keluar dan juga untuk bulan Januari ini masih fokus untuk menyelesaikan bantuan sosial tahun anggaran 2022 kemarin. Masih ada beberapa bantuan sosial yang masih diselesaikan, yaitu salah satunya adalah bantuan sosial YAPI atau anak yatim piatu dan juga untuk menyelesaikan rekonsiliasi pencairan bantuan sosial yang melalui Bank Himbara ataupun melalui kantor pos untuk PKH tahap 4-nya kemarin dan juga untuk bantuan sosial lainnya seperti BLT BBM serta Bansos BPNT program sembako. Jadi di bulan Januari ini masih fokus untuk menyelesaikan terlebih dahulu program bantuan sosial tahun anggaran 2022 serta fokus untuk menyelesaikan rekonsiliasi dan juga pemutakhiran data. Nah, di mana untuk pemutakhiran data di bulan Januari ini yang telah dilakukan itu nanti akan menentukan bantuan sosial PKH Anda bisa cair di tahap 1-nya atau tidak. Jadi jelas ya mengenai informasi atau berita-berita yang beredar bahwa PKH tahap 1 cair di bulan Januari itu kurang tepat menurut saya, dan pesan saya kepada Anda semuanya, khususnya bagi KPM penerima bantuan sosial PKH maupun bansos-bansos lainnya, apabila ada berita-berita yang beredar mengenai pencairan bantuan sosial, jangan mudah share, jangan mudah dibagikan apabila itu sumbernya bukan langsung dari media resminya Kementerian Sosial yang dapat dipercaya. Dan apabila menonton konten video-video di YouTube yang judulnya seperti itu, coba nonton videonya sampai habis. Itu hanyalah clickbait atau hanya berupa judul saja tapi isinya tidak sesuai, tidak sama dengan judulnya. Nah, makanya jangan berpatokan, jangan hanya melihat judulnya saja, lalu kemudian di-share, dibagikan beritanya, karena biasanya untuk konten-konten seperti itu hanya clickbait, hanya judul saja. Isinya berbeda dengan judul yang ada, sehingga membuat Anda gagal paham apabila Anda hanya berpatokan pada judul videonya. Nah, lalu kapan jadwal pencairan PKH di tahap 1 tahun 2023-nya? Nah, kita memang berada di periode pencairan bantuan sosial tahap 1 ya, karena ini sekarang kan Januari ya, sedangkan periode pencairan bantuan sosial tahap 1-nya itu berada di periode Januari, Februari, Maret. Tapi untuk tanda-tandanya di bulan Januari ini belum ada. Kemungkinan itu di bulan Februari, tapi ya paling enggak di akhir-akhir bulan Februari, atau paling telat, paling lambat jadwal pencairan bantuan sosialnya itu di bulan Maret tahun 2023. Tapi kalau kita melihat kalender nasional, yaitu jadwal Ramadan di tahun 2023 itu jatuhnya di bulan Maret, sehingga kemungkinan untuk pencairan bantuan sosial PKH-nya itu berada di periode bulan Februari sampai dengan bulan Maret, yaitu di akhir bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Dengan harapan untuk bantuan sosial program keluarga harapannya itu sebagian bisa dimanfaatkan di bulan suci Ramadan tahun 2023 ini.
Nah, selanjutnya yaitu tahap 2 untuk PKH ini yaitu berada di periode bulan April, Mei, Juni, dan di tahap 3 yaitu berada di periode bulan Juli, Agustus, September, dan di tahap 4-nya berada di periode bulan Oktober, November, dan juga Desember yaitu di akhir tahun. Karena untuk PKH ini jadwal pencairan bantuan sosialnya masih sama di tahun-tahun sebelumnya dan kemungkinan besar di tahun 2023 ini masih tetap sama karena untuk peraturan terbarunya mengenai jadwal pencairan bansosnya itu belum keluar sampai dengan hari ini. Sehingga kemungkinan besar masih mengacu pada peraturan pencairan bantuan sosial di tahun-tahun sebelumnya, khususnya di tahun 2022 kemarin, yaitu masih berada di 4 tahap dalam setahun untuk jadwal pencairan bansosnya. Selanjutnya untuk kriteria penerima bantuan sosial PKH ini masih kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu harus memiliki komponen terlebih dahulu. Dan komponen di dalam program Keluarga Harapan ini yaitu ada 3 jenis komponen, yang mana yang pertama komponen kesehatan, dan yang kedua adalah komponen pendidikan, serta yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Jadi KPM tersebut, masyarakat tersebut walaupun dinyatakan layak bantu secara sosial ekonomi, tapi apabila tidak memenuhi kriteria ini, tidak memiliki salah satu komponen yang saya sebutkan tadi, maka warga tersebut atau KPM tersebut dinyatakan belum layak untuk menerima bantuan sosial. Nah, kalau untuk komponen kesehatan ini terdiri dari ibu hamil atau anak balita yang usia 0 sampai dengan usia 6 tahun. Sedangkan untuk yang dimaksud dengan komponen pendidikan ini yaitu anak sekolah SD sampai dengan anak SMA atau SMK atau sederajat, itu yang dimaksud dengan komponen pendidikan. Sedangkan kalau anaknya sudah kuliah tidak termasuk lagi di dalam kriteria komponen pendidikan program Keluarga Harapan. Nah, yang ketiga yaitu adalah komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesejahteraan sosial ini terdiri dari lansia yang berusia 60 tahun ke atas dan juga disabilitas. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat.